Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Andarini Probowati selaku dosen Universitas Islam Nusantara, pada narasumber yang telah hadir yakni yang terhormat Ali Tholib Akbar selaku pemateri pertama, yang terhormat Tri Peristiadi selaku pemateri kedua, dan yang terhormat Sri Ratih Mentari selaku pemateri keempat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dan melaksanakan kegiatan seminar online pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulia Rahmatillah sebagai moderator akan memandu jalannya seminar pada hari ini, yaitu dengan tema pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi. Adapun seminar ini bertujuan yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendidikan karakter, yang kedua adalah mengetahui pentingnya pendidikan karakter khususnya dalam memperbaiki moral siswa, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana peran yang harus dijalankan seorang guru dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa, khususnya di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai apa sih pendidikan karakter itu, bagaimana pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semuanya itu akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yakni Saudara Ali Tholib Akbar, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Nusantara, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator untuk menyempatkan waktunya untuk saya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Yang kedua, ada hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa. Itu sangat penting keduanya karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks, baik komunikasi secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian bahasa di dalam masyarakat akademik yang dapat difungsikan pada penulisan karya ilmiah seperti buku, makalah, seminar, lokakarya, skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali Tholib Akbar yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kita yang kedua, yakni Tri Peristiadi, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Nusantara jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai yang pertama, pentingnya pendidikan karakter, dan yang kedua adalah ciri-ciri dari pendidikan karakter. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada seminar pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi. Saya rasa seminar ini sangat penting untuk diikuti terutama calon guru bahasa Indonesia karena pentingnya menekankan karakter siswa dalam pembelajaran harus bisa dipahami oleh guru-guru sebagai pendidik, terutama bagi Anda sekalian yang menjadi calon guru bahasa Indonesia. Baik hadirin sekalian, pada seminar kali ini sesuai dengan tema yang saya akan jelaskan terkait pentingnya pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Mengapa harus menanamkan pendidikan karakter dalam pembelajaran? Baik, saya akan menjelaskan terkait hal itu.
Diawali dari pembelajaran pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun sebuah karakter seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan pendidikan ini penting bagi setiap orang, yang dimana karakter tersebutlah yang akan mendominasi sifat atau identitas dari orang tersebut. Tujuan pentingnya pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter yang terwujud dalam suatu esensial antara subjek dengan perilaku dan sikap yang dimilikinya. Oleh karena itu, karakter menjadi semacam identitas dari seseorang. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa pendidikan karakter bisa dilakukan dengan sebagai macam cara, namun dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan karakter internal. Pendidikan karakter internal didapatkan dari peranan keluarga dalam bentuk kepribadian atau karakter itu sendiri, seperti peran ayah dalam keluarga, ibu, abang, dan lain sebagainya, yang bisa menjadi contoh yang baik bagi karakter seseorang. Pendidikan karakter esensial, maksud saya eksternal, dapat didapatkan di banyak tempat, seperti pendidikan karakter di sekolah, tempat bermain, tempat belajar, bimbingan, atau bergaul dengan teman yang baik, mengikuti organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memilih pembimbing atau guru yang akan mengajarkan kita tentang pendidikan karakter dan mengerti karakter kita, yang hal tersebut dapat kita dapatkan dari pendidikan karakter sekolah, yang biasanya adalah fungsi dari guru BK untuk merubah karakter seorang yang menjadi lebih baik. Setelah kita mengetahui beberapa macam cara untuk membangun sebuah karakter, maka dapat diketahui bahwa pendidikan karakter mempunyai hal yang penting bagi seseorang. Berikut adalah penting pendidikan karakter. Yang pertama, mengenali identitas diri. Hal ini bertujuan untuk mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Dengan begitu, kita mengetahui apa fungsi kita. Misalnya, identitas kita sebagai pelajar, maka yang harus kita lakukan adalah belajar. Yang kedua, menunjang kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang positif. Jika hal tersebut dapat terus ditingkatkan dengan adanya pendidikan karakter ini, kita dapat mengasah kreativitas seseorang yang akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, membentuk sifat yang baik. Pendidikan karakter juga membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika. Normal, etika seorang yang mendapatkan pendidikan karakter akan cenderung negatif. Terlebih faktor lingkungan yang selalu berperan dalam lingkungan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Manusia adalah makhluk sosial, sangat membutuhkan seseorang untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kepedulian terhadap sesama akan memberikan dampak yang positif dari seorang tersebut. Yang kelima, membangun sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan seseorang tentu berbeda-beda tingkat. Hal ini bisa dilihat dari dia mengambil keputusan. Agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri ataupun orang lain, maka sifat kepemimpinan harus dibangun. Dengan adanya pendidikan karakter ini akan mengajarkan seseorang untuk melatih sifat kepemimpinannya. Dengan begitu, segala hal yang diputuskan akan memberikan hal yang positif. Itu pentingnya pendidikan karakter bagi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa yang menjadi ciri pendidikan karakter itu? Ada 4 ciri dasar pendidikan karakter. Yang pertama itu, pendidikan karakter menekankan setiap tindakan pedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berdoman pada norma tersebut. Kedua, ada koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. Dengan begitu, anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut risiko setiap kali menghadapi situasi baru. Yang ketiga, ada otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dan dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Yang keempat, teguh dan kesetiaan. Keteguhan
dalam daya tahan anak didik dan mewujudkan apa yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih. Demikian yang saya dapat paparkan terkait pentingnya pendidikan karakter dan ciri merupakan pendidikan karakter. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambah pengetahuan bagi hadirin sekalian, terutama bagi guru-guru bahasa Indonesia, sehingga mampu menanamkan karakter dalam setiap pembelajaran, baik daring maupun luring. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tri Peristiadi yang telah menyampaikan pemaparannya, yaitu mengenai ciri-ciri pendidikan karakter dan mengingatkan kepada kita semua mengenai pentingnya pendidikan karakter itu. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Sri Ratih Mentari yang akan menyampaikan materinya mengenai peran guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan pendidikan karakter. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara mengenai peran guru bahasa Indonesia dalam menumbuhkan karakter di masa pandemi. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus yang sedang viral ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin tantangan bukan hanya untuk guru bahasa Indonesia saja, melainkan untuk seluruh pendidikan yang negaranya terkena virus ini. Walaupun banyak sekolah menerapkan belajar dari rumah, bukan berarti guru hanya memberikan pekerjaan saja kepada peserta didik, tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Guru tetap perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya, meskipun tidak ada di dalam ruang kelas. Sampai hari ini, ruang kelas masih dipandang sebagai pendidikan yang sesungguhnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, masyarakat masih memandang bahwa ruang kelas adalah sekolah yang sesungguhnya dan kelas online itu less efektif. Masyarakat belum menganggap kelas online dapat membantu dalam pendidikan anak. Meskipun saat ini telah banyak bermunculan startup yang bergerak dalam bidang pendidikan online, kita menganggap bahwa penutupan ruang kelas berdampak terhadap guru, siswa, dan orang tua dimanapun. Jika sebelumnya ada banyak sekali sekolah yang sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka dalam kondisi ini yang tidak biasa ini, semua sekolah di Indonesia dipaksa untuk menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Padahal, teknologi tidak sepenuhnya dapat membantu proses belajar dari jarak jauh menjadi lebih mudah untuk diterapkan. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk para siswa dan guru yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Mereka yang tinggal di pedalaman, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan orang tua peserta didik untuk memiliki HP, membeli kuota. Salah satu ajaran yang terkenal dari Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, setidaknya kita dapat mengambil dua pelajaran. Pertama, bahwa setiap anggota keluarga yang lebih dewasa harus dapat mengajarkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, bahwa setiap rumah hendaknya menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk bisa memperoleh sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan untuk kehidupan yang penuh makna di masa depan. Nah, sikap spiritual dan sosial inilah yang akan membentuk karakter peserta didik. Pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik itu tidak selalu mengandalkan ruang kelas melalui guru yang secara resmi mengajar di sekolah. Namun, seyoganya bisa diperoleh dari orang tua dan orang dewasa yang ada di rumah dan di sekitarnya. Nah, Al-Quran sendiri banyak menjelaskan tentang pendidikan, yaitu dalam surat Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat di atas dijelaskan bahwa pendidikan yang paling ditekankan adalah pendidikan karakter yang dilakukan oleh orang tua dari rumah. Karena pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama didapatkan oleh seorang anak sebelum mendapatkan pendidikan dari luar seperti sekolah atau madrasah. Dan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang tua sebagai orang yang dewasa yang ada di rumah
dan sebagai guru pertamanya peserta didik. Nah, kita harus melarang untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Di samping itu, pada ayat selanjutnya, secara terang-terangan menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar materi pendidikan karakter yang sangat kuat yang terdiri atas masalah iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan membentuk karakter seorang anak untuk menjadi bekal bagi anak tersebut. Nah, para orang tua yakin bahwa guru sangat membantu mereka dalam membentuk dan membangun karakter anak-anaknya. Mereka merasa bahwa keberadaan guru dalam membangun karakter anak-anak sangat dibutuhkan. Tanpa adanya peran serta guru, maka orang tua tidak dapat secara maksimal membentuk dan membangun karakter anak-anak mereka. Dalam pendidikan karakter, menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik yang disepakati secara global, yaitu yang pertama, moral knowing, atau memiliki pengetahuan tentang moral dan etika dalam bermasyarakat. Yang kedua, moral feeling, yaitu memiliki perasaan yang sesuai dengan moral. Dan yang ketiga, moral action, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Nah, ketiga karakter itu berlaku secara global di seluruh dunia secara fitrah. Untuk mencapai ketiga karakter ini diperlukan 3 tempat pendidikan yang bekerja secara bersamaan, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, rumah harus kembali menjadi School of Love atau Baiti Jannati. Rumah di bawah tanggung jawab ayah dan ibu menjadi tempat penanaman karakter yang kuat. Orang tua harus dapat memberikan rasa aman terhadap anak-anaknya agar mereka merasa dekat dan menjadikan orang tuanya sebagai role model yang pertama. Nah, banyaknya anak remaja yang mengidolakan artis atau orang lain yang ia temui di sosial media, televisi, karena kurang semaksimalnya peran orang tua sebagai role model mereka di rumah. Menurut Megawati, beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya adalah: yang pertama, orang tua kurang menunjukkan kasih sayang mereka secara verbal maupun fisik. Yang kedua, kurang meluangkan waktu untuk anaknya. Yang ketiga, bersikap kasar terhadap anaknya. Yang keempat, memaksa anak untuk menjadi pintar terlalu dini. Yang kelima, tidak menanamkan karakter yang baik dan kuat terhadap anaknya. Nah, pendidikan karakter melalui sekolah jarak jauh di saat peserta didik secara school from home atau sekolah dari rumah dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru. Salah satunya dengan memberikan lembar kontrol karakter. Ada banyak karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetensi inti dari kurikulum 2013, seperti memiliki sifat religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan yang lainnya. Guru dapat mengembangkan lembar kontrol untuk diberikan kepada peserta didik dan orang tua. Lembar kontrol tersebut dinilai oleh guru. Setelah itu, guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Guru juga dapat memberikan penghargaan atau freezing kepada siswa yang berprestasi setidaknya dengan mengucapkan selamat, congratulations di grup WA peserta didik, dan memberikan hukuman punishment melalui WA jalur pribadi agar nama baiknya tetap terjaga dan anak tidak merasa direndahkan di depan teman-temannya. Nah, peserta didik juga dapat diberikan ucapan selamat jika mengerjakan tugas tepat waktu dan diberikan hukuman jika terlambat mengerjakan tugas sebagai bentuk penanaman karakter disiplin. Ketika ada kabar seorang peserta didik dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki kuota internet, maka guru dapat mengajak teman-teman kelasnya untuk mentransfer pulsa sebagai bentuk penanaman karakter empati dan peduli. Guru dan wali kelas harus selalu mengontrol setiap kata yang ditulis oleh peserta didik di dalam grup WA sebagai bentuk penanaman karakter sopan dan santun dalam berucap dan bertanggung jawab atas semua ucapan dan perbuatan mereka. Pendidikan karakter belajar dari rumah ini harus tetap dikawal dan diawasi oleh guru. Nah, menurut Arifin, tanggung jawab pendidikan karakter ada di tangan kita bersama demi mewujudkan pembangunan pendidikan nasional yang didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan budi pekerti, memiliki kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki kecakapan atau keterampilan demi Indonesia yang unggul. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Sri Rati Mentari yang telah memaparkan materinya dengan baik dan menambah wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari keempat materi yang dibawakan oleh narasumber kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menerapkan atau menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik. Nah, nilai-nilai ini berisi tentang mengenai komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana dari pendidikan karakter, yakni merupakan alat komunikasi baik lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendidikan karakter dapat dilihat dari pembelajaran menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Pendidikan karakter sangatlah penting, yaitu untuk mengenal identitas diri, pengembangan kreativitas, membentuk sifat yang baik, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan membentuk sifat kepemimpinan. Adapun ciri dari pendidikan karakter, yaitu yang pertama, pendidikan karakter itu lebih menekankan sikap pedoman terhadap nilai-nilai normatif. Kemudian ada koherensi antara meningkatkan rasa kepercaya diri dan keberanian. Kemudian otonom, dan yang terakhir adalah menanamkan keteguhan dan kesetiaan. Peran guru dalam pendidikan karakter sangatlah penting, namun harus didukung dengan peran lingkungan keluarga yang merupakan dasar dari pendidikan karakter itu sendiri. Meskipun sekarang sedang dalam masa pandemi, namun penerapan pendidikan karakter juga masih bisa ditanamkan, yaitu salah satunya seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Sri Rati Mentari, yaitu melalui lembar kontrol karakter. Karakter-karakter yang bisa diambil ini yaitu karakter-karakter yang positif, yaitu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar yang diadakan pada hari ini, yakni membahas tema mengenai pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi. Saya berharap dengan pemaparan tadi dapat menambahkan wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, kemudian tamu undangan, juga narasumber yang telah datang dan menyampaikan materinya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.